Meghan Markle dan rencana gagal untuk memikat miliarder, sementara pernikahannya dengan Pangeran Harry memburuk dari hari ke hari. Selama bertahun-tahun, nama Meghan Markle telah dikaitkan dengan terobosan, penemuan kembali diri, dan ambisi internasional. Sejak kepergian resminya dari keluarga kerajaan Inggris bersama Pangeran Harry, narasi publik telah berfluktuasi antara pemberdayaan dan kontroversi yang terus-menerus. Namun, peristiwa baru-baru ini di Dubai telah menambahkan babak baru pada kisah yang tampaknya semakin tegang dan, menurut sumber yang dekat dengan situasi tersebut, semakin putus asa. Apa yang dimaksudkan sebagai langkah strategis yang bijaksana akhirnya menjadi episode memalukan yang bergema di istana, ruang berita, dan media sosial di seluruh dunia. Pada awal Februari 2026, menurut komentator internasional, Meghan Markle mendarat di Dubai dengan harapan kunjungan yang tenang. Tidak ada karpet merah atau lampu sorot yang diharapkan, melainkan perlakuan yang bijaksana dan efisien yang biasanya diberikan kepada tokoh publik yang kehadirannya selaras dengan citra global yang diproyeksikan oleh Emirat tersebut: kemewahan, kekuatan finansial, dan koneksi strategis. Dubai tidak dikenal karena skandal-skandal besar. Reputasinya didasarkan pada keanggunan yang terkendali dan keputusan yang dieksekusi dengan ketelitian administratif. Namun kali ini, apa yang dialami mantan Duchess bukanlah kehati-hatian protokoler, melainkan keheningan yang dingin. Tidak ada keributan di bandara, tidak ada konfrontasi publik, hanya jeda administratif, peninjauan internal, dan keputusan tegas. Masuk ditolak. Dalam hitungan jam, semuanya berakhir. Tidak ada foto, tidak ada pernyataan resmi, tidak ada juru bicara yang memberikan penjelasan. Markle dilaporkan dipulangkan dengan penerbangan kembali dengan kehati-hatian yang hampir sama seperti saat kedatangannya. Bagi Dubai, masalah ini sudah selesai. Bagi seluruh dunia, ini baru permulaan. Berdasarkan hukum Uni Emirat Arab, otoritas imigrasi memiliki wewenang luas untuk mengabulkan atau menolak masuk ke negara tersebut. Ketenaran tidak menjamin masuk dan keputusan tidak memerlukan pembenaran publik. Dari perspektif itu, penolakan tersebut bukanlah tindakan ilegal atau luar biasa. Yang menarik perhatian adalah apa yang, menurut sumber, terjadi selanjutnya. Alih-alih terlebih dahulu menggunakan jalur diplomatik Amerika Serikat, langkah logis mengingat kewarganegaraannya, Meghan dilaporkan mencoba mengaktifkan kontak yang terkait dengan keluarga kerajaan Inggris. Dan disitulah cerita tersebut mengambil giliran yang secara simbolis meledak. Mengapa beralih ke koneksi kerajaan setelah bertahun-tahun menjauhkan diri dari publik? Mengapa melibatkan institusi yang telah menjadi sasaran kritik terbuka dari pasangan Sussex? Bagi para analis kerajaan, langkah ini melanggar garis tipis pemisahan antara kehidupan pribadi dan bobot institusional monarki. Hanya 24 jam kemudian, Istana Buckingham memecah keheningannya. Tidak ada kebocoran anonim atau drama, hanya pernyataan singkat dan hati-hati yang dikaitkan dengan Pangeran William. Pesan itu ringkas sekaligus tegas. Duke dan Duchess of Sussex tidak mewakili mahkota dalam konteks resmi apapun, dan setiap masalah yang berkaitan dengan perjalanan pribadi atau urusan pribadi harus ditangani di luar kerangka institusional. Dalam bahasa istana yang khas dan bersahaja, ini ditafsirkan sebagai akhir definitif dari setiap ambiguitas. Bagi para pengamat kerajaan, subteksnya jelas, monarki tidak akan campur tangan. Di kalangan komentator yang mengkhususkan diri pada selebritas dan kekuatan ekonomi, sebuah hipotesis yang lebih kontroversial mulai beredar. Menurut laporan-laporan ini, kunjungan ke Dubai bukan sekadar kunjungan sosial atau wisata, melainkan bagian dari strategi untuk memperkuat hubungan dengan individu-individu terkaya di Teluk. Dubai, pusat kemewahan global dan tempat pertemuan rutin para miliarder internasional, akan menjadi lahan subur untuk aliansi bisnis, filantropi, atau pribadi. Dalam konteks ini, beberapa kritikus berpendapat bahwa mantan Duchess tersebut mencari aliansi strategis untuk memperluas jaringan pengaruh keuangannya, terutama pada saat proyek media pasangan tersebut, menurut berbagai sumber,
sedang mengalami revisi dan restrukturisasi. Tidak ada konfirmasi resmi tentang pertemuan konkret dengan para Taipan, tetapi narasi tentang rencana yang gagal untuk memenangkan hati seorang miliarder telah mendapatkan daya tarik di forum online dan kolom opini yang dipicu oleh persepsi bahwa pasangan Sussex menghadapi tekanan finansial dan reputasi. Sementara itu, fokus juga bergeser ke hubungan antara Meghan dan Pangeran Harry. Sejak mundur dari tugas kerajaan pada tahun 2020, pasangan ini telah berupaya membangun identitas independen di Amerika Serikat dengan menggabungkan kesepakatan media, proyek penerbitan, dan yayasan amal. Namun, gempuran media tak henti-hentinya. Wawancara yang eksplosif, memoir Harry yang diterbitkan, dan perselisihan publik dengan anggota keluarga kerajaan telah menimbulkan polarisasi. Beberapa analis menafsirkan episode Dubai sebagai gejala keretakan yang lebih dalam, perbedaan strategis, tekanan finansial, dan ketegangan emosional. Sumber yang tidak terkonfirmasi menyebutkan adanya diskusi internal setelah insiden tersebut. Bagi Harry, yang secara emosional terikat pada monarki tetapi menjauh darinya, dugaan pengaktifan kontak kerajaan dapat dilihat sebagai langkah yang kontraproduktif. Kasus Dubai memberikan pelajaran yang jelas bagi banyak pengamat. Ketenaran tidak identik dengan akses tak terbatas di lingkungan di mana diplomasi, reputasi, dan kepentingan strategis lebih penting daripada ketenaran media. Bahkan tokoh global pun dapat mendapati pintu tertutup bagi mereka. Keheningan Dubai ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai isyarat yang diperhitungkan. Di tempat di mana kebijaksanaan adalah bentuk otoritas, tidak memberikan penjelasan dapat menjadi pesan yang paling ampuh. Reaksi global, sebaliknya, sangat keras. Media sosial, program analisis, dan tabloid dipenuhi dengan teori. Mulai dari masalah administratif sederhana hingga sinyal geopolitik atau konsekuensi dari kontroversi yang terakumulasi. Setiap sektor memproyeksikan interpretasinya sendiri pada tindakan diam yang sama. Lebih dari sekadar pengingat protokol, pernyataan tersebut mewakili isyarat simbolis yang mendalam. Ini menandai penutupan definitif sebuah pintu yang tetap terbuka sejak pasangan Sussex mengumumkan pengunduran diri mereka dari tugas resmi pada tahun 2020. Setelah langkah bersejarah itu, muncul area abu-abu yang sulit didefinisikan. Gelar-gelar tersebut berhenti digunakan dalam fungsi kelembagaan, tetapi tetap hadir dalam kesadaran publik dan dalam konteks media tertentu. Bahasa kerajaan secara resmi dikesampingkan, meskipun secara halus tetap ada dalam wawancara, strategi branding, dan penampilan internasional. Hubungan formal terputus, tetapi ikatan simbolis terus diproyeksikan. Ambiguitas ini memicu perdebatan publik. Apakah Meghan masih dekat dengan keluarga kerajaan? Apakah kata-katanya membawa bobot implisit meskipun tidak dinyatakan? Mungkinkah kerajaan secara tidak langsung terlibat dalam urusan pribadi, politik, atau komersial hanya karena keterkaitannya? Selama bertahun-tahun, istana tidak memberikan tanggapan langsung. Sekarang mereka telah memberikannya, dan nadanya jelas, publik, dan tegas. Menurut berbagai sumber, ketegasan sikap tersebut bukanlah kebetulan. Di balik layar, pengaruh Putri Anne sangat menentukan. Dikenal karena pendekatannya yang langsung dan rasa hormatnya yang mendalam terhadap batasan konstitusional, Putri Ratu Elizabeth II dilaporkan mendorong agar pesan tersebut diperkuat melalui saluran diplomatik dan kelembagaan juga. Penekanannya sederhana tetapi tegas. Afiliasi kerajaan tidak dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar. Bukan untuk menutup kesepakatan bisnis, bukan untuk memperkuat narasi media, bukan untuk posisi politik, dan tentu saja bukan untuk pencitraan pribadi. Bagi orang luar, langkah ini mungkin tampak keras. Namun, para komentator yang mengkhususkan diri dalam monarki berpendapat sebaliknya. Ini bukan pembalasan atau hukuman, tetapi tindakan pengekangan. Monarki Inggris secara desain bertahan berkat kejelasan, peran yang ditentukan, aturan yang jelas, batasan yang tepat. Setiap garis batas yang kabur mengancam untuk menyeret institusi tersebut ke dalam kontroversi yang tidak mampu ditanggungnya.
Dengan mendefinisikan apa yang bukan Meghan sebagai perwakilan mahkota, istana melindungi apa yang harus tetap menjadi mahkota, netral, apolitis, dan terpisah dari kepentingan pribadi. Dengan demikian, istana juga melindungi Pangeran Harry, staf kerajaan, dan bahkan pemerintah asing yang mungkin bingung tentang siapa yang berbicara dengan otoritas dan siapa yang tidak. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah cara klarifikasi ini dilakukan. Tidak ada serangan pribadi, tidak ada pembukaan kembali luka lama, tidak ada tuduhan publik. Istana tidak perlu berdebat atau membenarkan. Istana hanya menetapkan norma, dan dalam wacana kerajaan, keringkasan seringkali lebih penting daripada kemarahan. Selama bertahun-tahun, narasi berputar di sekitar apa yang mungkin masih terjadi. Rekonsiliasi, perwakilan sesekali, pengaruh residual. Pernyataan ini menggeser fokus cerita. Pernyataan ini tidak melihat ke masa lalu atau mengapil pada emosi. Pernyataan ini bersifat administratif, konstitusional, dan final. Dalam tanggapan singkat, lembaga tersebut melakukan apa yang paling mereka kuasai ketika ingin menyelesaikan suatu masalah, mengklarifikasi aturan, menutup kasus, dan melanjutkan. Di luar dimensi kelembagaan, pertanyaan lain yang tak terhindarkan muncul. Apa dampaknya terhadap citra Meghan Markle? Para komentator menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Dubai, sebuah episode yang menurut berbagai sumber bertindak sebagai katalis bagi sikap resmi, bukanlah kesalahpahaman yang sederhana dan terisolasi. Mereka menafsirkannya sebagai tanda yang menggema dalam kisah yang lebih luas yang telah berkembang selama beberapa waktu. Hilangnya kepercayaan diri secara bertahap terhadap citra publiknya. Untuk beberapa waktu setelah kepergiannya dari keluarga kerajaan, identitas pasca kerajaan Meghan tampak jelas dan kuat. Identitas itu diartikulasikan di sekitar ide-ide ambisius, pemberdayaan, penemuan kembali diri, keberanian dalam menghadapi kekuasaan, dan konsistensi moral. Dia bukan hanya mantan bangsawan. Dia menampilkan dirinya sebagai simbol transformasi. Banyak yang percaya dia akan mendefinisikan kembali pengaruh selebriti, memadukan ketenaran dengan tujuan dan nilai-nilai. Namun, dalam 2 tahun terakhir, narasi itu telah menjadi sasaran pengawasan yang konstan dan kadang-kadang tidak nyaman. Pengamat media mulai memperhatikan sebuah pola. Aliansi besar yang diumumkan dengan antusias tampaknya meredup seiring waktu. Beberapa kesepakatan profil tinggi diam-diam mengurangi cakupannya. Yang lain dilaporkan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Proyek-proyek yang diharapkan mendominasi berita utama tampaknya terhenti atau menghilang tanpa penjelasan yang jelas. Meskipun hal ini tidak biasa di industri hiburan, di mana pengembangan kreatif penuh dengan pembatalan dan perombakan, pengulangan ini menimbulkan pertanyaan. Ketika banyak pintu tertutup hampir bersamaan, industri mulai bertanya-tanya mengapa. Pada saat yang sama, organisasi dan struktur nirlaba yang terkait dengan namanya mulai menarik perhatian karena alasan yang tidak diinginkan. Menurut catatan publik dan laporan pers, badan pengatur di Amerika Serikat dan Inggris mengajukan pertanyaan tentang kepatuhan dan struktur administrasi. Ini bukan tuduhan kriminal, tetapi di kalangan elit, bahkan pengawasan rutin pun dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Bagi lembaga yang menghargai transparansi dan ketertiban, setiap pertanyaan yang tidak terjawab, sekecil apapun, dapat dianggap sebagai tanda bahaya. Yang menambah konteks ini adalah munculnya kembali narasi masa lalu. Keluhan dari mantan karyawan yang tampaknya telah tertinggal dalam siklus berita muncul kembali. Kritik yang telah kehilangan ketajamannya muncul kembali, diperkuat oleh ekosistem digital. Media sosial memperkuat setiap pernyataan, setiap rumor, dan setiap interpretasi negatif. Di era viralitas yang konstan, tidak ada tokoh publik yang aman dari pengawasan retrospektif. Sikap istana tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ini terjadi pada saat narasi publik seputar Meghan sedang mengalami fase redefinisi. Penghapusan formal atas ambiguitas apapun mengenai hubungan institusionalnya memiliki implikasi yang jelas. Hal itu memperkuat statusnya sebagai figur yang sepenuhnya independen. Tetapi hal itu juga menghilangkan lapisan simbolis terakhir yang dapat memproyeksikan aura kedekatan struktural dengan kerajaan.
Bagi citra pribadinya, ini menimbulkan tantangan strategis jika kekuatan awal narasi pasca kerajaannya menggabungkan keretakan dengan kedekatan kritik dari dalam, namun masih terhubung dengan imajinasi kerajaan. Sekarang pemisahannya sangat jelas. Beberapa ahli percaya bahwa kejelasan ini, secara paradoks, dapat memperkuat posisinya. Bebas dari batasan dan area abu-abu, ia dapat sepenuhnya mendefinisikan dirinya sebagai seorang pengusaha wanita Amerika, produser, dan aktivis. Yang lain berpendapat bahwa jarak yang jelas ini mengurangi daya tarik khas yang membedakannya dari selebriti terkenal lainnya. Dubai telah mengembangkan narasi selama beberapa dekade berdasarkan efisiensi, pertumbuhan berkelanjutan, dan pengelolaan citra internasional yang cermat. Ini adalah kota yang merangkul kemewahan, ya. Tetapi hanya jika disertai dengan keandalan dan risiko reputasi yang rendah. Dalam konteks ini, profil apapun yang menimbulkan keraguan, baik secara hukum, keuangan, atau terkait narasi, dapat menjadi taruhan yang terlalu berisiko. Para analis teluk meringkasnya dengan sebuah ungkapan yang lugas sekaligus mengungkapkan, ini bukan tentang selebriti, ini tentang stabilitas. Pernyataan ini merangkum logika bisnis di wilayah di mana ketertiban, kontrol, dan perencanaan jangka panjang adalah pilar struktural. Ketidakpastian itu mahal, dan ketakutan akan kerusakan reputasi lebih besar daripada jutaan pengikut media sosial. Dari perspektif ini, sikap Dubai bukanlah emosional atau pribadi, tetapi terhitung. Pertanyaan yang akan diajukan para pejabat kepada diri mereka sendiri akan sederhana. Apakah kemitraan ini memperkuat citra kita atau memperumitnya? Apakah ini membawa stabilitas atau kontroversi? Ketika jawabannya tidak jelas, langkah teraman biasanya adalah mundur. Bagi para pendukung Meghan, interpretasi ini mungkin tampak keras dan bahkan tidak adil. Bagi para kritikusnya, hal ini menegaskan keraguan yang telah mereka pendam selama bertahun-tahun. Namun, bagi para analis, episode ini bukanlah awal dari kemunduran, melainkan bukti nyata dari narasi yang telah bergeser secara diam-diam. Yang benar-benar mengungkapkan adalah bahwa perdebatan telah melampaui fokus eksklusif pada citra publik dan mulai bergeser ke dimensi yang lebih intim. Pernikahan antara Meghan dan Pangeran Harry, apa yang awalnya disajikan sebagai aliansi yang tak tergoyahkan. Dua tokoh yang bertekad untuk menantang tradisi berabad-abad dan membangun cara hidup baru di luar institusi, kini sedang diteliti dengan lensa yang jauh lebih kritis dan bernuansa. Sumber-sumber yang dikutip oleh media Inggris dan Amerika menggambarkan ketegangan yang semakin meningkat yang tidak terkait dengan pengkhianatan atau skandal yang meledak-ledak, tetapi dengan sesuatu yang lebih dalam arah. Bukan cinta, tetapi jalan yang harus ditempuh. Mereka yang mengaku mengetahui seluk-beluk pernikahan tersebut menunjukkan perbedaan yang jelas dalam cara mereka mendekati tahap saat ini. Harry, setelah bertahun-tahun konflik publik, wawancara kontroversial, dan pertempuran hukum, tampak kelelahan secara emosional. Sejak meninggalkan keluarga kerajaan Inggris, ia terus-menerus mendefinisikan ulang dirinya, menjelaskan, membela, membenarkan, dan menciptakan kembali dirinya sendiri. Putra bungsu Charles III dilaporkan mencari kombinasi perdamaian, kendali, dan tujuan pribadi dengan melepaskan tugas-tugas resminya. Namun, paparan media tidak berkurang, hanya bentuknya yang berubah. Dan menurut beberapa pengamat, saat ini ia memproyeksikan citra seorang pria yang mendambakan stabilitas, privasi, dan rasa misi yang kurang agresif. Meghan, sebaliknya, digambarkan oleh sumber-sumber yang dekat dengannya sebagai seseorang yang mempertahankan ambisinya untuk relevansi global. Di mana Harry tampaknya cenderung melambat, ia memilih untuk terus bergerak. Platform baru, audiens baru, dan peluang baru tetap menjadi pusat strateginya. Dalam narasi ini, mundur bukanlah pilihan, pergerakan konstan adalah kuncinya. Dan episode Dubai adalah bagian dari dorongan menuju ruang pengaruh baru dan visibilitas internasional. Salah satu aspek yang paling banyak dibicarakan adalah jarak yang tampak antara Harry dan pengaturan terkait Dubai.
laporan menunjukkan bahwa ia tidak terlalu terlibat dalam perencanaan perjalanan atau negosiasi. Setelah kontroversi tersebut, keheningan publiknya ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai dukungan diam-diam, tetapi oleh sebagian lainnya sebagai tanda ketidakpedulian emosional. Dalam dunia kerajaan dan selebriti papan atas, keheningan tidak pernah netral. Itu bisa strategis, bisa bijaksana, atau bisa menjadi tanda jarak. Dalam kasus ini, kurangnya pembelaan yang terlihat memicu spekulasi tentang tingkat keselarasan nyata antara keduanya. Di luar dimensi simbolis, ada faktor praktis yang tidak dapat diabaikan. Setelah mundur dari peran resmi mereka, pasangan tersebut kehilangan dukungan finansial langsung dari monarki. Pendapatan mereka sekarang bergantung pada kontrak komersial, produksi media, dan kolaborasi strategis. Meskipun pada bulan-bulan pertama setelah kepergian mereka, kesepakatan tampak menjanjikan dan menguntungkan, tidak semuanya sesuai dengan harapan awal. Mempertahankan gaya hidup mewah di Amerika Serikat, keamanan pribadi, properti, peralatan komunikasi, melibatkan biaya hidup yang tinggi secara konsisten. Sumber yang dekat dengan pasangan tersebut menyatakan bahwa diskusi tentang pendapatan berkelanjutan, perumahan jangka panjang, dan proyeksi merek telah menambah ketegangan dalam kehidupan pribadi mereka. Ini bukan tentang angka-angka spesifik, tetapi lebih kepada tekanan konstan untuk mempertahankan narasi kesuksesan yang berkelanjutan dalam lingkungan yang tidak stabil. Dan tekanan ini dapat menguji bahkan aliansi terkuat sekalipun. Pada hari-hari awal setelah mundur dari tugas resmi, Harry dan Meghan memproyeksikan citra persatuan yang kuat. Mereka menampilkan diri sebagai dua orang yang bahu-membahu menghadapi sistem yang mereka anggap tidak adil, bertekad untuk menceritakan kisah mereka dan menempa jalan mereka sendiri. Rasa misi bersama itu bertindak sebagai perekat emosional. Narasi itu jelas, kemandirian, otentisitas, dan kendali atas kisah mereka sendiri. Namun, seiring waktu, mempertahankan pengaruh terbukti lebih kompleks daripada yang diperkirakan. Perhatian media tidak stabil, simpati publik berfluktuasi, dan ketika fokus bergeser dari tujuan ke hasil nyata, pengawasan semakin intensif. Beberapa analis berpendapat bahwa keretakan sebenarnya bukan terletak pada kasih sayang, tetapi pada respons terhadap hilangnya status dan kekuatan simbolis. Keduanya mengalami penurunan yang sama dalam hierarki kelembagaan, paparan konstan yang sama, dan kebutuhan yang sama untuk menemukan jati diri baru. Tetapi mereka akan bereaksi secara berbeda. Bagi Harry, pengalaman itu dapat dilihat sebagai beban emosional yang mendorong penarikan diri. Bagi Meghan, sebagai tantangan yang menuntut upaya berlipat ganda dan cakupan yang lebih luas. Apa yang dulunya tampak seperti front persatuan melawan institusi dan media, kini bagi banyak pengamat tampak sebagai dua individu yang menghadapi tekanan yang sama dengan naluri yang berbeda. Harry telah berulang kali menekankan dampak emosional dari pengalamannya di dalam keluarga kerajaan dan keinginannya untuk melindungi keluarganya. Meghan, di sisi lain, telah memilih untuk memposisikan dirinya sebagai seorang pengusaha, produser, dan tokoh berpengaruh dalam debat sosial dan budaya. Kontras ini tidak selalu menyiratkan keretakan, tetapi menimbulkan pertanyaan yang relevan dalam hal strategi publik. Dapatkah tujuan bersama dipertahankan ketika visi tentang jalan ke depan mulai berbeda? Inti dari perdebatan ini terletak pada pelajaran yang tidak nyaman tentang kekuasaan di dunia kontemporer. Pengaruh tidak hanya dipertahankan oleh ketenaran, gelar, atau hubungan masa lalu. Pengaruh dipertahankan oleh pengakuan aktif dari institusi yang melegitimasinya. Konsep otoritas yang kedaluarsa. Dalam lingkaran analisis politik dan reputasi, sebuah gagasan provokatif mulai beredar. Gagasan tentang otoritas simbolik yang kedaluarsa. Bukan sebagai penilaian moral, tetapi sebagai deskripsi strategis.
Argumennya jelas, di era modern, kekuasaan simbolik diberikan, diperbarui, atau dicabut oleh struktur kelembagaan. Identitas kerajaan tidak berfungsi seperti properti pribadi yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan sesuka hati. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai kontrak dengan aturan, batasan, dan kewajiban. Beberapa kritikus berpendapat bahwa Meghan menafsirkan identitas kerajaan sebagai aset branding yang dapat digunakan kembali. Sekali kerajaan, selalu kerajaan. Tetapi peristiwa selanjutnya tampaknya mengirimkan pesan yang berbeda. Asosiasi dengan mahkota tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari tugas-tugas kerajaan. Ketika Istana Buckingham secara terbuka menjauhkan diri dari inisiatif tertentu yang terkait dengan penggunaan gelar, sinyalnya tidak ambigu. Pemisahan itu bukan retorika, melainkan struktural. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan adalah penolakan diam-diam, tetapi tegas dari tokoh-tokoh berpengaruh di Dubai untuk membangun hubungan publik tertentu. Alih-alih ditafsirkan sebagai penghinaan sosial, di kalangan diplomatik, hal itu dipandang sebagai keputusan strategis berdasarkan manajemen risiko. Dubai, pusat global yang mengandalkan prediktabilitas, kontrol reputasi, dan stabilitas institusional, jarang bertindak impulsif. Di lingkungan tempat pemerintah, kekayaan besar, dan merek mewah bertemu, ambiguitas merupakan faktor risiko. Ketika akses dibatasi, pesannya biasanya bukan emosional, itu terhitung. Penegasan publik selanjutnya tentang batasan ini oleh istana memperkuat interpretasi ini. Dua sistem yang berbeda, monarki dan pasar global, tampaknya menyampaikan pesan yang sama secara bersamaan. Gelar saja bukanlah paspor otomatis ke platform baru. Untuk memahami dimensi geopolitik dari episode ini, perlu untuk menganalisis hubungan historis antara Inggris Raya dan Uni Emirat Arab. Sejak berdirinya Emirat pada tahun 1971, London telah menjadi mitra strategis utama dalam perdagangan, pertahanan, dan kerja sama diplomatik. Hubungan antara kedua negara tidak terbatas pada perjanjian ekonomi. Hubungan tersebut mencakup hubungan pribadi dan simbolis antara keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan Inggris telah mengadakan kunjungan resmi dan pertemuan dengan para pemimpin Emirat selama beberapa dekade. Dalam konteks ini, prediktabilitas institusional dan penghormatan terhadap protokol adalah nilai-nilai fundamental. Mungkinkah Dubai bertindak selaras dengan sinyal yang berasal dari London? Dalam diplomasi, keputusan jarang dijelaskan secara publik dalam hal koordinasi langsung. Tetapi, isyarat, waktu, dan keheningan memiliki bobot. Dan ketika dua aktor yang relevan mengirimkan sinyal yang saling berkaitan, pasar global akan memperhatikannya. Ada kepercayaan populer bahwa musuh terbesar reputasi adalah skandal. Namun, di tingkat kekuasaan tertinggi, ketidakpastian bahkan lebih berbahaya. Institusi dapat mengelola kontroversi. Mereka dapat bertahan dari kritik publik. Yang tidak dapat mereka toleransi adalah ketidakpastian ketika investasi jutaan dolar, aliansi strategis, dan perencanaan jangka panjang dipertaruhkan. Pada awal tahun 2026, perdebatan telah bergeser dari hanya berfokus pada apakah Meghan kontroversial. Fokus telah beralih ke persepsi lain yang lebih halus, inkonsistensi. Tidak sepenuhnya di dalam institusi, tetapi juga tidak sepenuhnya di luar institusi. Meskipun tidak secara resmi mewakili kerajaan, namun tetap mempertahankan beberapa simbolismenya. Ambiguitas tersebut di kalangan tingkat tinggi cenderung menutup pintu lebih cepat daripada judul berita sensasional apapun. Merek-merek mewah bergantung pada kendali, pemerintah bergantung pada stabilitas, keluarga kerajaan bergantung pada kesinambungan. Seorang ahli strategi media merangkum momen tersebut dengan sebuah ungkapan yang telah beredar luas di kalangan komunikasi. Dia berpikir bahwa ketika dia meninggalkan istana, dunia akan mengejarnya. Sebaliknya, dunia mengamati dan menyesuaikan diri. Penyesuaian diri itu adalah kuncinya. Dunia tidak bereaksi secara emosional. Ia bereaksi secara strategis. Ia menilai risiko. Ia mempertimbangkan manfaat. Ia menyesuaikan keputusan.
Dan dalam proses itu terungkap sebuah kebenaran yang tidak nyaman, pengaruh tanpa dukungan institusional rapuh, dan prestis tanpa prediktabilitas jarang bertahan di lingkungan yang penuh kekuatan. Ini tidak berarti akhir dari karier publik atau hilangnya relevansi media. Meghan terus menghasilkan berita utama, menandatangani kesepakatan, dan memposisikan dirinya dalam debat budaya. Tetapi sifat pengaruhnya tampaknya telah berubah. Hellier, seorang tokoh yang dihormati dalam analisis hubungan antara kedua negara, bertahun-tahun yang lalu, setelah kematian Ratu Elizabeth II, merenungkan sifat luar biasa dari ikatan ini. Setelah mengamati dengan saksama evolusi hubungan antara London dan Abu Dhabi selama lebih dari 4 dekade, sejarawan tersebut yakin bahwa kematian raja tidak akan melemahkan persahabatan antara kedua negara. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa hubungan tersebut akan terus menguat di bawah pemerintahan Charles III. Keyakinannya tidak hanya didasarkan pada diplomasi tradisional. Landasan sejati hubungan ini, menurut Hellier, adalah ikatan pribadi yang erat antara keluarga kerajaan Inggris dan keluarga penguasa Emirat, terutama Abu Dhabi dan Dubai. Tidak seperti aliansi internasional lainnya, hubungan ini tidak dibangun secara eksklusif di kantor-kantor resmi atau di meja negosiasi. Hubungan ini terjalin melalui pertemuan pribadi, isyarat simbolis, dan hubungan yang dipupuk dengan kesabaran dan rasa saling menghormati. Di jantung kisah ini berdiri dua tokoh penting, Ratu Elizabeth II dan pendiri Emirat, Zayed bin Sultan Al Nahyan. Kedua pemimpin ini meletakkan dasar bagi persahabatan yang akan membentuk hubungan bilateral selama beberapa generasi. Di luar peran kelembagaan mereka berbagi visi kerjasama dan stabilitas yang memungkinkan ikatan tersebut melampaui pergeseran politik dan ketegangan internasional. Ratu Elizabeth II memainkan peran fundamental dalam menjalin hubungan yang lebih erat dengan keluarga penguasa Emirat, tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai tokoh yang memahami nilai interaksi langsung dan personal. Pendekatan ini memungkinkan hubungan tersebut berkembang dari aliansi formal antar pemerintah menjadi pemahaman yang lebih dalam dan manusiawi. Kunjungan resmi Ratu ke negara Teluk tersebut merupakan momen penting dalam proses ini. Dianggap sebagai ratu yang paling sering melakukan perjalanan dalam sejarah modern, Ratu Elizabeth II melakukan dua kunjungan bersejarah ke Emirat. Yang pertama pada tahun 1979 dan yang kedua pada tahun 2010. Jauh dari sekadar acara seremonial, perjalanan ini memperkuat narasi saling menghormati dan pengakuan. Kehadirannya mengirimkan pesan yang jelas tentang pentingnya hubungan Inggris dengan Federasi Muda dan para pemimpinnya. Hellier berkesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kedua kunjungan kerajaan tersebut, memungkinkannya untuk mengamati secara langsung bagaimana pertemuan-pertemuan ini memperkuat kepercayaan antara kedua keluarga kerajaan. Ia juga terlibat dalam kunjungan kenegaraan ke London oleh Sheikh Zayed dan kemudian oleh Khalifah bin Zayed Al Nahyan. Setiap pertukaran diplomatik merupakan kesempatan untuk memperkuat ikatan, berbagi tradisi, dan memperdalam hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghormati. Yang membedakan persahabatan ini adalah ketahanannya. Sementara banyak kemitraan internasional bergantung pada keselarasan politik saat itu atau kepentingan ekonomi tertentu. Ikatan antara keluarga kerajaan Inggris dan Emirat telah terbukti tangguh berkat kepercayaan pribadi dan nilai-nilai bersama. Perubahan kepemimpinan, krisis regional, dan transformasi global tidak mengikis hubungan tersebut. Dengan transisi generasi setelah wafatnya Ratu Elizabeth II, warisan yang dibangun bersama Sheikh Zayed terus membimbing jalan. Charles III mewarisi tidak hanya mahkota, tetapi juga hubungan yang dipupuk dengan cermat selama beberapa dekade. Demikian pula, generasi baru pemimpin Emirat telah mempertahankan komitmen mereka untuk melestarikan semangat kerjasama ini. Bagi pengamat seperti Hellier, sejarah ini menawarkan kepastian yang langka di panggung internasional yang bergejolak. Persahabatan antara Inggris Raya dan Uni Emirat Arab bukanlah hubungan yang bersifat sementara atau rapuh. Ini adalah hubungan yang berakar pada pengalaman bersama, diplomasi pribadi,
dan rasa hormat yang telah beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan esensinya. Di dunia di mana aliansi seringkali tampak sementara dan tunduk pada perubahan politik, ikatan antara keluarga kerajaan ini menonjol karena dimensi kemanusiaannya. Lebih dari sekadar hubungan bilateral sederhana, ini telah menjadi contoh bagaimana diplomasi dapat berubah menjadi hubungan yang langgeng, bijaksana namun kuat, yang mampu melampaui generasi dan tetap teguh bahkan di hadapan kehilangan tokoh sejarah yang berpengaruh seperti Ratu Elizabeth II.